Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel Raga Trade Story. Pada video kali ini, saya mau bahas sebuah emiten, itu emiten koin. Cuman yang pengen saya bahas sebenarnya bukan terkait emitennya, tapi ini kebetulan aja. Jadi saya mau bahas terkait sebuah teknik yang digunakan oleh salah seorang apa istilahnya trader saham di Bursa Saham Indonesia, yaitu KOMY. Nah, kemarin tuh ada bahas dia terkait divergence di MACD untuk daily time frame. Nah, ini kenapa menarik? Nah, nanti kita bahas dalam ya. By the way, disclaimer on dulu. Ini bukan ajakan jual beli, ini hanya saya menyampaikan pendapat dan juga pandangan ataupun informasi yang saya tahu terkait saham yang sedang dibahas ya. Oke. By the way, kalau misalnya teman-teman mau dukung channel ini, teman-teman bisa support dengan cara scan barcode yang ada di pojok kanan bawah ya, atau bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk Saweria. Oke, kita mulai dulu nih. Kita langsung mulai aja. Jadi secara technical analysis, kalau saya lihat ini sedang mengalami fase pelemahan ya, atau dia bergerak di area downtrend ya gitu. Karena apa? Karena dari EMA 21, 34, dan 55-nya itu sudah ditembus semua dengan volume. Maka pergerakan bumi itu terkoreksi. Cuman dengan teknik MACD divergence, kita bisa melihat kira-kira saham ini pergerakannya ini bakal mantul di area berapa sih? Nah, jadi kalau dari yang saya dapatkan gitu insight ya terkait pergerakan saham ini, kalau dari secara MACD divergence, kita bisa lihat nih di area MACD-nya. Oh, ini saya hapus dulu deh. Ini ada RSI, jadi nggak kelihatan ya. Nah, kalau teman-teman lihat waktu tanggal berapa nih ya? Oktober, bulan Oktober sampai Desember, pergerakan dari harga saham koin itu mengalami kenaikan ya, dari yang awalnya 3.600, 3.700 lah ya, sampai ke area 4.100-an. Tapi di area divergence ini menunjukkan adanya perbedaan. Nah, bisa dilihat ya, ini ada crossing EMA-nya, exponential moving average di area MACD-nya. Itu dia mengalami penurunan dari area 400-an sini, 440 sampai ke area sekitar 290 ya untuk pada tanggal 10 Desembernya. Nah, ini yang dinamakan divergence. Jadi perbedaan arah antara pergerakan harga saham dengan pergerakan EMA dari MACD. Nah, saat terjadi hal ini, maka bisa diperkirakan pergerakan saham ini apabila sudah benar-benar downtrend ya, misalkan ini teman-teman juga mesti lihat apakah harganya ini bergerak turun atau enggak. Karena kalau misalkan dia baru nyampe sini doang, oh teman-teman bilang, oh ini udah terjadi divergence nih gitu, sedangkan harga sahamnya tuh belum turun, belum kemana-mana gitu. Itu teman-teman jadi konfirmasi dulu gitu. Nah, saat melihat adanya pattern seperti ini, mungkin teman-teman bisa mengatakan, oh iya oke, berarti ini valid nih divergence-nya gitu ya. Jangan ujuk-ujuk ininya belum kebentuk gitu harganya. Masih di hari sebelumnya misalkan dari tanggal 9 Desember udah bilang, oh ini ada divergence nih gitu. Kan nggak bisa seperti itu ya. Jadi pas besoknya itu dibanting harganya ke bawah, sehingga di sini ada candle yang hijau ini dibanting dengan candle yang merah dengan volume. Nah, ini menunjukkan adanya perubahan arah. Dan dibantu juga dengan ini ya, indikator divergence di MACD. Ya, harga saham ini turun. Nah, kalau misalkan dilihat ya dari apa yang saya dapatkan dari video OMY, itu tuh dia menggambarkan bahwa kalau misalnya terjadi koreksi seperti itu, teman-teman bisa mencari area support yang kira-kira di mana dia bisa memantul. Nah, kalau dalam kasus yang ini, saya melihat ada potensi dia memantul di area support yang agak kuat di sini ya. Jadi sekitar area 2000 sampai 2260. Emang ini agak gede nih. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin lihat videonya KOMY, nah, itu dia bilangnya bisa cari titik terendahnya. Dia bilang kayak gitu ya. Titik
terendahnya di mana saat MACD itu terbentuk gitu. Divergence itu terbentuk, sorry. Nah, jadinya teman-teman bisa expecting bahwa kalau misalkan dia nyentuh area sini, nanti dia bisa mantul lagi ke atas. Tuh. Nah, tapi kalau misalkan dilihat ya, sebenarnya di sini ada area support juga nih yang sepertinya cukup kuat juga, karena di sini kalau dilihat ada pantulan ya. Ini tuh area resistance become support yang sebelumnya. Jadi kan kalau misalnya dilihat sini ya, ini harga dari 2000 ya 2000-an lah ya, naik ke area 2600, tapi ini belum bisa ditembus. Nah, ada fake out ya, ada wick lah, ada jarum gitu ke atas. Tapi benar-benar konfirmasinya itu saat beberapa hari kemudian gitu. Harganya menembus ke area 3000-an. Nah, ini dengan volume. Jadi saya pikir ini merupakan area yang cukup kuat juga untuk dijadikan sebuah support. Nah, berarti ada dua support dong. Nah, cara entry-nya gimana? Kalau saya melihat dari yang video kami ya, ini balik lagi ke video kami ya, saya refer ke sana ya. Nah, ini tuh jadinya ada dua entry, di mana teman-teman bisa melakukan entry di area support yang ini. Ini entry 1 ya. Entry 1. Nah. Lalu di sini ada area entry kedua. Warnanya saya samain biar nggak pusing ya. Sorry. Gitu. Jadi kalau misalkan pergerakan harga, misalkan oke, di sini kita udah entry gitu ya, kita ambil di daerah sini, tapi pergerakan saham turun ke bawah. Nah, itu tuh kita bisa bagi dua. Yang pertama tuh kita nggak langsung all in, tapi mungkin contoh misalkan kalau saya mau invest atau trading di saham coin ini, saya nggak masuk semuanya dulu. Kalau misalkan saya punya sekitar ya 100 juta gitu misalkan, maka modal awal 100 juta, maka saya akan melakukan entry sekitar 2 kali. Jadi di entry 1 ini saya akan masuk sekitar 50 juta, dan entry 2 ini saya masuk 50 jutaan juga. Sehingga saat pergerakan saham ini menyentuh kedua area ini, saya mendapatkan average yang lebih baik. Gimana kalau misalkan pergerakan sahamnya itu nanjak ke atas setelah mantul di area sini? Nah, ini ya, pergerakannya mantul terus langsung ke atas gitu. Nah, maka teman-teman bisa melakukan average up di area yang kira-kira di mana dia akan koreksi. Karena kan pergerakan saham itu kan nggak naik doang ya, ada naik turunnya pasti. Nah, saat ada pergerakan saham yang turun sedikit, kira-kira di situ area koreksi, nah teman-teman bisa average up di situ, ya. Oke. Nah, kalau misalkan dia pergerakannya terus tembus ke bawah gimana? Nah, kalau misalkan teman-teman untuk investing, ya itu terserah teman-teman ya. Itu teman-teman bisa average down atau kayak gimana. Tapi kalau untuk trading, karena kita udah punya trading plan nih, artinya apa? Artinya kalau misalkan dia lewat dari sini nih, area support yang terakhir, candlestick yang terakhir ini ya, mungkin di area 1900-an lah atau 1950, maka teman-teman ya harus melakukan cut loss. Nah, tapi kan ya makanya saat teman-teman melakukan trading harus di manage dengan baik risk and reward-nya. Nah, kalau misalkan saya masukin 100 juta gitu ya di sini, misalkan saya all in, kira-kira berapa persen sih saya bakal kena gitu. Misalkan saya ambil area tengah sini. Nah, terus masuk ke sini. Oh, oke, berarti 9%. Wah, berarti saya rugi sekitar 9 juta. Wah, saya nggak bisa terima nih 9 juta. Karena modal saya mungkin udah 100 juta doang gitu, 100 juta 100 jutanya. Saya bisa mungkin masuknya dengan resiko cut loss 1 juta. Nah, disesuaikan jumlah lotnya. Ini mungkin saya nggak bahas sekarang, cuman saya mau ngasih dikit ini aja ya, kisi-kisi ya, terkait risk and
reward untuk menentukan sebuah entry gitu. Untuk menentukan risk and reward sebuah entry maksudnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa nah kalau misalnya ini tipsnya agak sedikit gini ya. 100 juta misalkan modalnya, risknya 1% gitu. Nah, nih. agak oke. Nah berarti berapa jumlah lot yang bisa dimasukkan ke dalam gitu. Jadi jumlah lotnya ini bisa sekitar 51, dan untuk area stop lossnya itu pasti risknya itu cuma 1%. Jadi kalau teman-teman udah lewat dari area stop lossnya, rugi teman-teman tuh nggak lebih dari 1% portofolio atau modal ya. Aman. Oke, itu trading plan-nya ya. Jadi ada entry 1, ada entry 2. Terus secara broker summary gimana? Nah secara broker summary itu tuh untuk beberapa hari ke belakang dari tanggal 19 ya, CC dan KI, AK, BK melakukan akumulasi tuh ya. Ini yang bagusnya. Cuman apakah harga sudah bisa memantul gitu kan ke atas? Saya pikir sih biarkan mereka bekerja dulu ya. Kita lihat, kalaupun teman-teman ada rencana untuk entry di area support yang pertama dan kedua, ya teman-teman bisa mulai bagi gitu ya. Bisa masuk dulu di area sini kalau misalkan pergerakan sahamnya ke bawah, terus kalau misalnya dia tembus ke bawah, bahkan teman-teman bisa beli juga di area support yang kedua gitu ya. Jadi nunggu dulu nih, jangan gara-gara broker summary-nya ini udah ada yang ngumpulin nih data 19 langsung hajar aja, enggak ya, cari konfirmasi lah gitu, cari conviction dimana melihat pergerakan sahamnya itu, oh ya ini kira-kira bakal mantul gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari last 1 year ya, 1 tahun terakhir, KI itu punya barang di average 2500-an dan CC di area 2700. Dengan kita lihat jumlah lotnya ini mirip-mirip ya, KI di 580.000 lot, CC di 580.000 lot juga gitu. Walaupun nilai value-nya ini ya agak beda lah, KI karena dia underwriter ya kalau nggak salah. Tolong dikoreksi teman-teman. Dan CC itu ya institusi lah ya, kita tahu ini Mandiri Sekuritas. Dan kalau dilihat KI itu average-nya 2500. Nah ini bisa dilihat ya, dia tuh sebenarnya udah mendekati average-nya. Terus untuk CC sendiri di 2800 kalau nggak salah tadi ya. Lihat lagi, 2700, KI di 2500. Jadi sebenarnya di area sini nih. Nah jadi ini udah masuk areanya sebenarnya, area di mana KI dan CC memiliki average di situ. Dan kalau harganya lebih turun lagi, nah mereka akan mengalami yang namanya floating loss, terutama CC ya. Kalau KI saya nggak tahu, KI kayaknya masih barang banyak kayak, atau gimana juga belum ngitung-ngitung lagi gitu. Tapi yang pasti kalau misalnya dilihat dari broker summary seperti itu ya. Nah jadinya ya ada potensi juga bahwa area support ini akan menjadi area support yang kira-kira dijaga oleh KI dan CC. Nah, kita lihat aja nanti ke depannya gimana, apakah betul area ini diakumulasi oleh kedua broker tersebut. Kalau iya, ini merupakan potensi area entry teman-teman gitu untuk melakukan trading. Oke, kesimpulannya TA dari koin ini masih downtrend ya. Sebenarnya harus ada area support yang kira-kira bakal jadi pantulan ya kalau misalkan melihat dari area divergence-nya, yaitu ada di area ini nih 2500 lah ya, 2500 sampai 2700-an gitu. Lalu area kedua ada di area bawah sini nih, sekitar 2000 sampai 2200. Terus trading plan-nya itu dua ya. Jadi ada trading plan yang pertama entry di area support yang pertama. Terus kalau misalkan teman-teman punya modal cuma 100 juta gitu ya, bagi dua lah di 50 juta. Terus nanti entry lagi di sini. Kalau misalkan pergerakan harganya naik ya monggo silakan di average up. Terus kalau misalkan kita lihat broksumnya ada KI, CC udah mulai akumulasi lagi ya. Dan kalau lihat average-nya untuk 1 tahun terakhir dari semenjak dia IPO lah gitu, KI dan CC memang memiliki apa istilahnya,
memiliki jumlah porsi yang sangat banyak gitu ya, dan sudah mendekati average-nya gitu. Jadi kira-kira apakah area ini akan dijaga oleh KI dan CC? Nah, itu nanti kita lihat. Oke, terakhir ya, setelah kesimpulan, kalau misalnya teman-teman suka dengan konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya channel Raga Trade Story. Kalau teman-teman mau dukung channel ini, bisa via Saweria dengan cara scan QR yang ada di pojok kanan bawah, atau bisa dengan link yang ada di deskripsi. Terakhir, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi melakukan trading di bursa saham Indonesia, dan saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.